Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh terdapat pelajaran yang besar untuk kita jadikan sebagai ibrah dan qudwah di dalam kehidupan kita. Salah satu sosok yang fenomenal dalam kehidupan ini adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapak daripada para nabi, war rusul dan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan sosok yang fenomenal di dalam kehidupan umat manusia, yang perlu kita pelajari sisi-sisi pribadi beliau, keluarganya, yaitu istri dan anak beliau, untuk kita jadikan qudwah dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang pentingnya kita mempelajari kisah ini. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan kami telah mengisahkan kepada engkau wahai Muhammad dari kisah-kisah kehidupan para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma nuthabbitu bihi fu'adak, apa yang bisa menjadi penguat dan menetapkan hatimu. Wa ja'aka fi hadhil haqq, dan telah datang kepada engkau kebenaran ini, wa mau'izatun, dan menjadi pelajaran, wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam sejak muda sudah tumbuh berkembang di atas fitrah yang salimah, di atas fitrah yang benar, di atas tauhid. Bahkan ya, kita melihat atau mendengar sejarah beliau alaihissalam yang sejak dini telah memiliki akidah yang kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Nabi Ibrahim ini, walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim itu rushdahu, yaitu al-ilmu wal hikmah wal hujjah al-qawiyah. Ya, apa itu rushdahu? Ilmu, hikmah, dan hujjah yang kuat. Ya. Ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim. Dan begitulah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk. Ya, apalagi petunjuk sejak dini, terarahkan. Dan itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan memang masa muda ini penting untuk dimanfaatkan dalam kebaikan-kebaikan. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara khusus, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli arshihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? 7 golongan itu diantaranya adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda, seorang remaja yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah Ibrahim alaihissalam. Sejak muda telah terarahkan
ya, hidup di atas fitrah yang benar, di atas tauhid yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh sebagai seorang pemuda yang memiliki tauhid yang benar, akidah yang kuat, hujjah yang kuat. Dan Allah telah persiapkan beliau alaihissalam untuk menjadi seorang nabi. Dan kita ketahui bahwa ketika beliau melihat masyarakatnya, bahkan bapak beliau sendiri yang menyembah berhala yaitu Azar, ya, beliau melihat kondisi ini tidak sesuai dengan tauhid, sehingga beliau sebagai seorang pemuda yang memiliki tauhid yang benar, beliau menolak kebiasaan yang ada di tengah masyarakat pada waktu itu menyembah berhala. Sampai akhirnya ya beliau dengan keberaniannya menghancurkan berhala itu seorang diri, bahkan sampai akhirnya beliau mendapatkan ujian yang berat, yaitu dibakar. Namun kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan api yang panas dingin, menjadikan api yang tadinya yang berkobar menyala-nyala, panas, namun tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, hendaknya engkau dingin dan jangan menyentuh, jangan menyakiti Ibrahim. Ini subhanallah, maha kuasa. Dan ini di luar kebiasaan. Ya, api panas, tapi jika Allah menghendaki, api itu akan menjadi dingin. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, Allah cukup mengucapkan kun, jadilah, maka terjadi apa yang diinginkan oleh Allah. Inilah perjuangan dakwah tauhid yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyadarkan umat manusia. Mereka menyembah berhala. Karena dakwah tersebut dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, mereka membakar Nabi Ibrahim. Inna sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda, ya, yang sering disebut orang namanya Ibrahim. Jadi pelajaran pertama dari kisah Ibrahim adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini sejak dini dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi nabi, sehingga terarahkan pada kebaikan-kebaikan, pada tauhid yang benar. Maka bagi kita semua, ya, dan terkhusus para pemuda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat dan hidayah sejak muda, syukuri, karena itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda dikenalkan Islam, dikenalkan hidayah sejak dini, dan mudah-mudahan kita semua ini menjadi pemuda-pemuda yang nasya'a fi ibadati rabbih, tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.